Film yang akan kita bahas kali ini rilis di tahun 2022 kemarin, diperankan oleh beberapa aktor kenamaan dari Korea Selatan. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang merangkap seorang gangster. Dia bernama Do-yeon. Dalam dunia pergangsteran, Do-yeon dijuluki sebagai Goblin. Julukan tersebut ia dapatkan setelah ia menghabiskan 9 para gangster dalam waktu yang sangat singkat. Goblin sempat masuk penjara selama 10 tahun karena tuduhan yang menimpa dirinya atas tindakan Yongmin rekannya sesama gangster yang membunuh bos mereka. Setelah bebas dari penjara, Goblin menjalani kehidupannya seperti layaknya orang biasa. Namun Yongmin yang ketar-ketir setelah mengetahui Goblin telah bebas, bertindak bodoh dengan menculik putrinya Goblin. Alhasil, singa pun terbangun dari tidurnya. Inilah Goblin. Di awal scene kita diperlihatkan aksi Do-yeon bersama rekannya Yongmin yang menghabisi para gangster dalam waktu yang singkat. Dalam baku hantamnya, Do-yeon tak mengalami luka sedikit pun, sementara rekannya Yongmin nyaris tewas akibat beberapa tusukan di bagian perutnya. Keesokan harinya, polisi yang telah mengetahui kejadian itu mencoba memecahkan teka-teki siapa sebenarnya yang melakukan pembantaian itu. Detektif Choi yang memimpin investigasi itu mengatakan tak ada yang mampu melakukan aksi sesadis itu selain Goblin. Meskipun ia belum mengetahui siapa sebenarnya Goblin, namun diketahui Goblin adalah salah satu mesin pembunuh dari geng Baekjong. Bagi polisi, meringkus Goblin bukanlah perkara yang mudah karena Goblin adalah seorang pembunuh bayaran berdarah dingin yang setiap kali beraksi selalu hati-hati tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Polisi yang memasang mata-mata dalam kubu geng Baekjong pun sampai saat ini merasa kesulitan untuk mengungkap siapa sebenarnya sosok Goblin. Sementara di sisi lain, Yongmin yang diselamatkan Do-yeon baru aja sadar setelah semalaman pingsan. Di sini, Do-yeon mengatakan kepada Yongmin bahwa HP-nya tak henti-hentinya berdering. Saat diangkat, ternyata putri Yongmin jatuh sakit. Yongmin pun bergegas pergi, lalu membawa putrinya ke rumah sakit. 전화 많이 오는 것 같더라. 우주야. Saat Yongmin sedang menjaga putrinya, kembali mendapat panggilan dari bos Jung Baekjong, memintanya agar segera datang ke markas. Sesampainya di markas, Yongmin melihat ada salah satu rekan sepergangsterannya yang sedang disiksa. Karena ternyata rekannya itu diduga seorang mata-mata dari kepolisian. Terbukti dari rekapan riwayat panggilan yang dimiliki bos Jung Baekjong. Lalu bos Jung menelpon salah satu nomor yang ada di riwayat panggilan itu. Dan benar saja yang mengangkatnya adalah detektif Choi. Kemudian Yongmin diperintahkan untuk membunuhnya. Sempat Yongmin mengeluarkan pisaunya, namun entah kenapa Yongmin tak sanggup melakukannya. Dan tiba-tiba secepat kilat salah satu dari mereka meraih pisau yang digenggam Yongmin. Dan inilah yang terjadi. Hai, 병신 같은 새끼. 하고 이 자식아. 죽이라마 이 새끼야. Yongmin tercengang melihat aksi sadis itu. Ya, dialah Goblin, si pembunuh berdarah dingin. Di malam harinya, Goblin yang sudah berada di rumahnya mencoba untuk menyentuh putrinya yang bernama Yena, yang usianya sama dengan putrinya Yongmin. Tapi seketika Goblin teringat ucapan istrinya Jiong waktu itu bahwa dia nggak boleh menyentuh Yena sebelum ia mandi karena tubuh Do-yeon selalu berbau darah. Keesokan harinya, detektif Choi pergi ke sebuah apartemen tempat tinggal salah satu anggota geng Baekjong dan menemukan alamat markas geng Baekjong yang selama ini mereka cari di sebuah gedung furniture Sangmi.
성미가 Sementara Yongmin yang sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan putrinya, pergi menemui Bos Jung untuk meminta sebuah pekerjaan. Namun pekerjaan yang diberikan Bos Jung bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, di mana dia harus menghabisi mentornya Goblin, sekaligus atasannya sendiri. 그렇게 하다 보면 지주 Karena sangat membutuhkan uang, ia pun menerima pekerjaan itu dan langsung pergi menemui targetnya. 백산이 Yongmin yang melawan atasannya itu merasa kewalahan, namun Yongmin tak menyerah begitu saja. Akhirnya Yongmin berhasil menghabisinya. Usai berhasil melakukan pekerjaannya, Yongmin kembali ke markas menemui Bos Jung untuk menagih bayarannya. Tapi di sini Bos Jung ingkar janji membayar Yongmin dengan bayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Yongmin yang kesal kemudian menghabisi Bos Jung. 영민이 가봐. 약속하신 거하고 틀리지 않습니까? 뭘 꼬라보노 이 새끼야. 에이 미친나. 새끼. 야 개새끼야. Gak beberapa lama kemudian Goblin masuk dan mendapatkan Bos Jung yang sedang sekarat, menunggu malaikat Israel untuk menjemputnya. Bos Jung sempat menyebut nama Yongmin kepada Goblin sebelum akhirnya ia tewas. 영민. Ternyata detektif Choi juga datang dan melihat Bos Jung yang sudah tewas dengan beberapa luka tusukan di tubuhnya. Kemudian detektif Choi menangkap Goblin karena dianggap ia yang telah melakukan pembunuhan itu. Sementara Yongmin kabur dengan membawa uang 1 tas. Di sini sebenarnya Goblin bisa saja melibas detektif Choi dengan hitungan detik saja, tapi entah kenapa dia memilih menyerah saja, lalu mendekam dalam penjara dengan masa hukuman selama 10 tahun lamanya. Saat di penjara, Goblin harus menelan pahitnya kehidupan, di mana istrinya Ji-young memutuskan untuk bercerai dan meminta Goblin agar tidak mencari dan menemui Yena lagi, karena Ji-young tak ingin Yena dibesarkan oleh seorang pembunuh. Di suatu hari, Yongmin yang hendak menjenguk Goblin di penjara harus menerima penolakan karena Goblin tak ingin bertemu dengannya. Selama Goblin di penjara, ternyata Yongmin menjadi sangat kaya dan sangat berkuasa di dunia pergangsteran di kota itu. Memakai julukan Goblin membuatnya mampu melakukan perluasan wilayah kekuasaannya dan menjalankan berbagai bisnis haramnya. Semua aksi Yongmin ini ternyata mulai terendus polisi. Terlihat detektif Choi sedang memimpin sebuah investigasi menganalisa struktur organisasi geng di bawah kepemimpinan Yongmin. Singkat cerita, Du-yeon pun bebas 2 tahun lebih awal dari masa tahanannya. Karena Goblin selama menjalani masa tahanannya, ia selalu bersikap baik. Scene berpindah ke sebuah sekolah, di mana terlihat ada seorang murid, sebut saja Anna, sedang diintimidasi oleh 3 murid lainnya. Yena, putri Goblin yang merupakan murid baru di sekolah itu, kemudian menolongnya.
Dan ternyata salah satu dari 3 murid itu adalah Yunjo, putrinya Yongmin. Di malam harinya, Yongmin yang sudah berada di rumah mewahnya mengajak Yunjo untuk tinggal di luar negeri, namun Yunjo menolaknya. Di sisi lain, Goblin yang ternyata sudah bulat tekadnya untuk tak lagi menjadi seorang gangster ataupun pembunuh bayaran, terlihat sedang bekerja di sebuah tempat pencucian mobil milik seorang sebut saja Pak Ijo. Di malam harinya, Goblin yang sangat merindukan putrinya terlihat lagi galau, namun gak bisa berbuat apa-apa. Karena Jiong memutuskan pindah rumah setelah mereka bercerai, saat Goblin masih mendekam di dalam penjara. Kemudian di esok harinya, Goblin pergi menemui detektif Choi untuk meminta bantuannya agar mencarikan alamat putrinya Yena dan mantan istrinya Jiong. Detektif Choi memang bersedia mencarikan alamatnya, asalkan Goblin mau membantunya menangkap Yongmin yang saat ini menamakan dirinya sebagai Goblin. Namun, Goblin menolaknya karena dia sudah memutuskan hubungannya dengan para gangster manapun dan berniat untuk tidak lagi terjerumus ke dunia hitam. Di suatu malam, Pak Ijo mentraktir semua karyawannya, tapi Pak Ijo yang terlalu banyak minum alkohol membuatnya lepas kontrol dan menghajar Goblin hingga babak belur. 취하셨네. Detektif Choi yang mendapat kabar bahwa Goblin sedang berada di polsek setempat segera meluncur. Setibanya di tempat, Choi kemudian kebingungan melihat Goblin yang babak belur karena dihajar orang biasa macam si bos cucian mobil itu. 미안해 동. 해장국 한 그릇 하시죠. 그거 어디 터진 거였어? Keesokan paginya, Choi pergi menemui Goblin di motel tempat Goblin saat ini tinggal. Di sini, Choi mengatakan sangat sulit bagi seorang gangster untuk kembali ke kehidupan normal pada umumnya. Kemudian Choi yang iba kepada Goblin memberikan alamat putrinya Yena dan Jiong di secarik kertas. Di malam harinya, Goblin pergi ke alamat itu dan ternyata sebuah salon yang dikelola oleh Jiong. Sementara di luar, Goblin berpapasan dengan Yena. Di sini, Yena belum tahu bahwa pria yang ada di hadapannya adalah ayahnya. Begitu juga sebaliknya, Goblin yang belum tahu bahwa gadis kecil yang ada di hadapannya itu adalah putrinya. Goblin yang belum siap untuk bertemu pergi masuk ke dalam mobil yang ia pinjam dari Pak Ijo. Dari kejauhan, Goblin menatap Yena dan Jiong yang tampak bahagia meski tanpa kehadiran dirinya. Ketika salon akan tutup, Yena yang terlebih dahulu keluar tertabrak seorang hingga ponselnya terjatuh. Bukannya minta maaf orang itu, malah marah-marah. Saat Yena mau ditampar orang itu, tiba-tiba Goblin langsung datang mencekiknya. Jiong yang mendengar keributan kemudian keluar. Jiong sangat terkejut melihat sosok Goblin ada di hadapannya. Jiong lalu mengatakan agar Goblin melepaskan si pria songong itu. Melihat Yena yang terheran, Jiong kemudian mengatakan bahwa Goblin adalah seseorang yang ia kenal. Yena kemudian mengucapkan terima kasih dan mengajak Goblin untuk makan malam bersama. 아저씨 고마워요. Saat makan malam, Yena berkata kepada Goblin, "Apakah Om menyukai ibuku?" Karena menurut Yena, mereka sangat serasi. 좋아요? Mendengar hal itu, Jiong salah tingkah lalu pura-pura pergi ke toilet. Yena yang merasa senang kehadiran sosok Goblin lalu mengajaknya untuk berselfie.
Di esok harinya, Jiong ternyata mengajak Goblin untuk bertemu. Di sini, Jiong mengatakan agar Goblin tak lagi menemui Yena. Sore harinya, Goblin berniat memberikan sebuah hadiah kepada Yena. Goblin yang teringat kembali ucapan Jiong kemudian mengurungkan niatnya. Ketika saat mulai berlari untuk menghindari Yena, Goblin tertabrak sebuah mobil. Yang ternyata mobil itu adalah mobil yang mengantar jemput Yunjo, putrinya Yongmin. Goblin yang mengalami luka pada bagian tangannya kemudian dibawa ke rumah sakit oleh supir Yunjo. Atas perintah Yongmin, si supir kemudian meminta kartu nama Goblin. Usai perawatan, Goblin bersama Yena kemudian beranjak pulang. Gak beberapa lama kemudian, Yongmin tiba di rumah sakit dan langsung marah-marah pada supirnya. Yongmin kemudian menerima sebuah kartu nama. Betapa terkejutnya Yongmin ketika melihat kartu nama itu bertuliskan nama Kang Duyon. Dan dari sinilah Yongmin baru tahu kalau ternyata Goblin telah bebas. Saat Goblin dan Yena menunggu angkot, Goblin akhirnya memberikan hadiah kepada Yena berupa sebuah jam tangan cantik yang ia beli di Tanah Abang. 아저씨 같은 사람이 옆에 있어주면 8 tahun di penjara, akhirnya Goblin bisa melepaskan rindu dengan memeluk Yena, meski Yena belum tahu bahwa Goblin adalah ayah kandungnya. Sementara di sisi lain, Yongmin yang sudah tiba di rumahnya mulai dihantui rasa ketakutan. Karena dia takut kalau Goblin menuntut balas atas perbuatannya, yang membuat Goblin dipenjara selama 8 tahun. Keesokan harinya, Jiong sangat marah kepada Yena karena telah menerima hadiah pemberian Goblin. Saat meminta Yena untuk melepas jam tangan pemberian Goblin itu, Yena menolaknya karena menurutnya Goblin adalah orang baik. 당장 그거 풀어. 아닌데? 너 진짜 엄마 말 안 들어? 얼른! 아 싫어! 내 선물이야! 싫다고! 왠지 무섭지가 않아. Yena yang ternyata sudah menganggap Goblin sebagai sosok ayah yang selama ini tak dimilikinya, mengatakan saat bersama Goblin dia selalu merasa aman. Jiong yang tak bisa berbuat apa-apa menangis dan mulai menyerah. Lalu keesokan harinya, Jiong baikan dengan Goblin, kemudian mencukur rambut Goblin di salonnya. Di sini, Jiong meminta agar Goblin tak mengecewakan Yena. Di sisi lain, tangan kanan Yongmin meminta agar Yongmin terlebih dahulu menyerang Goblin karena menurutnya insiden kecelakaan beberapa hari yang lalu merupakan siasat Goblin untuk maksud lain dengan mendekati Yunjo. 10년이면 강산도 변한다는데. Keesokan harinya, Yongmin mengirim beberapa anak buahnya untuk mengawasi Goblin di tempat cucian mobil. Tapi kok malah ngegebukin Goblin sampai berdarah-darah. Goblin yang tak mau berimbas pada bos cucian dan rekan kerjanya, memilih diam tak melawan sedikit pun. Anak buahnya yang bertindak lebih itu akhirnya mendapatkan bogeman dari Yongmin. Di sisi lain, di atap gedung sekolah, Yunjo bersama 2 temannya kembali mengintimidasi Ana seperti biasa. Yena yang datang kemudian kembali menyelamatkannya. Namun Yunjo yang emosi kemudian mendorong Yena hingga membuat kepala Yena terbentur tiang, berdarah hingga tak sadarkan diri. Yunjo yang ketakutan kemudian menelpon ayahnya Yongmin. Saat tiba di ruang guru, Yongmin kemudian mengancam wali kelasnya dengan sebilah pisau agar membuat pernyataan bahwa kejadian itu adalah sebuah kecelakaan. Jika tidak, maka Yongmin akan bertindak lebih terhadap dirinya. Sementara di sisi lain, Goblin yang sedang bekerja mendapat kabar dari Jiong bahwa Yena sedang kritis di ruang ICU.
Mendengar hal itu, Goblin langsung cabut menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Ji-young yang ketakutan proses operasinya gagal, Goblin pun mencoba meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. 수술 잘못하면 어떡하지? Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Ji-young dan Goblin mulai sedikit tenang karena proses operasinya berhasil, meski belum tahu apakah Yena akan baik-baik saja. Karena sementara ini Yena belum juga sadar. Setelah itu Goblin mengadukan kejadian itu ke pihak polisi. Namun bukannya mendapatkan bantuan, justru pihak polisi terkesan meremehkan dan mengatakan kejadian itu adalah sebuah kecelakaan. Kemudian saat itu juga Goblin bergegas pergi meninggalkan kantor polisi. Saat Goblin sedang merawat Yena, tiba-tiba datang Anna, teman Yena yang saat itu berada di lokasi kejadian. Lalu Anna mengatakan bahwa yang melakukan itu adalah Hyunjo. Anna juga mengatakan saat ini di sekolah terlihat biasa-biasa saja, seolah-olah tidak pernah terjadi apa yang sudah dilakukan Hyunjo terhadap Yena di hari itu. Mendengar hal itu, Goblin langsung menemui wali kelas Yena di sekolah. Namun Bu Guru yang sebelumnya telah menerima ancaman dari Yongmin enggan memberikan keterangan yang sebenarnya dan terkesan menutup-nutupi kejadian di hari itu. Setelah itu, nggak beberapa lama kemudian, Goblin yang ternyata telah menunggu Hyunjo di luar sekolah kemudian menanyakan kejadian hari itu. Namun Hyunjo terlihat sangat ketakutan. Belum sempat mendengar penjelasan Hyunjo, tiba-tiba anak buah Yongmin menyerang Goblin. Melihat Hyunjo dibawa oleh para anak buah Yongmin, Goblin pun akhirnya sadar bahwa Hyunjo adalah putrinya Yongmin. Di sisi lain, Yongmin sangat murka setelah tahu bahwa putrinya didekati Goblin. Yongmin yang salah paham beranggapan kalau Goblin akan mencelakai putrinya, lalu memutuskan untuk memburu Goblin saat itu juga. 오늘 도깨비 잡습니다. Para anak buah Yongmin kemudian berpencar memburu Goblin. Maman bergerak menuju motel tempat Goblin tinggal. Sementara Juki pergi ke rumah sakit untuk menyandra Yena. Setelah bertemu Goblin, Maman melemparkan sebuah ponsel, menunjukkan sebuah video penyanderaan Yena dan Ji-young. Melihat itu, Goblin pun mengamuk. Singa yang selama ini tertidur akhirnya kembali bangun, lalu menghabisi 5 anak buah Yongmin dalam hitungan detik saja. Kemudian Yongmin yang mendapat kabar kalau anak buahnya dihabisi oleh Goblin membawa Yena ke markas mereka. Saat Goblin tiba di rumah sakit, Yena sudah tidak ada. Ji-young yang tidak sadar, Goblin pun membangunkannya. Melihat Yena sudah tidak ada, Ji-young langsung menangis histeris. Di malam itu juga, Goblin memberikan kabar pada Pak Choi bahwa Yongmin telah menculik putrinya. Keesokan harinya, Goblin menculik Hyunjo saat akan berangkat ke sekolah. Yongmin yang sangat mengkhawatirkan keselamatan Hyunjo kemudian menelpon putrinya itu. Betapa terkejutnya Yongmin, ternyata yang mengangkatnya adalah Goblin. Yongmin lalu mengatakan jika sampai menyentuh Hyunjo, dia tidak akan tinggal diam. Mendengar ancaman Yongmin itu, Goblin tak gentar, malah ia akan menunjukkan siapa sebenarnya Goblin. Mereka lalu sepakat untuk melakukan barter antara Yena dengan Hyunjo, dan lokasinya pun telah ditentukan. Tapi setelah tiba di lokasi, ternyata Yongmin hanya mengirimkan anak buahnya saja, alias ingkar janji. Akhirnya, perkelebukan pun terjadi.
Tak butuh waktu lama, semua antek-antek Yongmin pun berhasil dikirim ke alam barzakh. Sementara di sisi lain, Pak Choi bersama timnya sedang melakukan olah TKP di rumah Goblin. Di sini, Pak Choi menemukan foto Yena sewaktu kecil dan foto Yongmin bersama Goblin saat mereka masih berteman di geng. Goblin yang sedang dalam perjalanan menuju furniture Sangmi, tempat Yena disandra, mendapatkan telepon dari Pak Choi, namun Goblin mengabaikannya. Setibanya Goblin, langsung disambut Yongmin dan para pengawalnya. Tapi di sini Yongmin kembali ingkar janji. Yongmin langsung memerintahkan para pengawal handalnya untuk menyerang Goblin dan perkedebukan 3 lawan 1 pun terjadi. Di sela-sela itu Yongmin pergi mencari Yunjo, namun Goblin ternyata menitipkan Yunjo pada si bos cucian. Kembali lagi ke perkedebukan, Goblin yang sempat nyaris mati kena tusukan berhasil membalikan keadaan dengan menusuk lawannya tepat di batang lehernya hingga tewas. Goblin yang terlihat sangat lemah itu kembali harus menerima serangan dari Yongmin. Dan inilah pertarungan penentu siapa Goblin yang sebenarnya. Di awal-awal, Yongmin mendominasi pertarungan hingga berhasil menusuk Goblin. Saat Goblin ingin menusuk Yongmin, seketika ia pun mengurungkan niatnya dan membiarkan Yongmin agar tetap hidup. Yongmin yang mengakui kekalahannya memohon kepada Goblin agar diberitahu di mana keberadaan Yunjo. Gak lama kemudian, bos cucian mobil tiba membawa Yunjo. Lalu Yongmin memberitahu tempat di mana Yena disembunyikan. Dan film pun tamat. Selesai juga nontonnya. Filmnya sih lumayan seru, cuma aksi saat pertarungan Yongmin dengan Goblin kurang epic. Ya, menurut saya film ini sih nilainya 7 aja kali ya. Menurut kalian berapa?